warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Puspitasari dari Prodi Akuntansi B. Di sini saya akan mempresentasikan mampu menjelaskan aspek fiskal dari arus barang dan arus modal perusahaan. Dari arus barang, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dirancang dan dilaksanakan pemerintah untuk mengelola dan kondisi perekonomian lewat manajemen dan pemerintahan negara. Secara garis besar, kebijakan fiskal memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Menciptakan kestabilan ekonomi. 2. Mendorong pertumbuhan ekonomi. 3. Mendorong pertumbuhan laju investasi yang masuk. 4. Memastikan lapangan pekerjaan. 5. Menciptakan keadilan sosial. 6. Mewujudkan pemerataan dan pendistribusian pendapatan. 7. Memastikan stabilan harga barang dan jasa. Fungsi kebijakan fiskal. 1. Alokasi. Fungsi alokasi pada kebijakan fiskal sebagai alokasi kebijakan yang mengalokasikan barang-barang produksi. Ketika alokasi barang-barang produksi ini lancar dan tepat sasaran, maka kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. Kebijakan fiskal ini mendukung kelancaran alokasi barang tersebut. 2. Distribusi. Fungsi kebijakan fiskal juga sebagai instrumen untuk pendistribusian hasil kegiatan ekonomi agar tiap daerah tidak terlalu timpang perkembangan ekonominya. Jika kebijakan fiskal tidak mengukur distribusi pendapatan, maka ketimpangan antar daerah bisa semakin besar dan menimbulkan permasalahan ekonomi baru. 3. Fungsi stabilitas. Kebijakan fiskal juga berfungsi menciptakan stabilitas perekonomian dengan cara diantaranya meningkatkan kesempatan kerja serta mengatur harga-harga stabil. Dipandang dari sifatnya, kebijakan fiskal dari dua macam, yaitu 1. Kebijakan fiskal diskretionari. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah untuk menyingkapi perubahan kondisi ekonomi. 2. Kebijakan fiskal pasif. Kebijakan fiskal pasif atau bisa juga disebut kebijakan stabilisator otomatis. Kebijakan fiskal tanpa campur tangan pemerintah. Arus modal perusahaan. Arus modal perusahaan adalah aliran dana bersih yang diinvestasikan ke luar negeri pada periode waktu tertentu. Biasanya 1 tahun. Investasi langsung merupakan investasi yang dilakukan secara langsung atau real, misalnya membangun gedung, pabrik, dan dengan dalam jangka waktu panjang. Fungsi arus modal perusahaan. Arus modal perusahaan memiliki manfaat untuk memberi tekanan pada dimensi ekonomi makro di suatu negara dan menghantar investasi asing dan domestik. Alasan pelarian modal termasuk urusan politik, pengenalan kebijakan pasar yang membatasi ancaman terhadap kepemilikan properti dan tingkat bunga domestik yang rendah. Bagaimana kebijakan fiskal mempengaruhi dunia bisnis? Dunia bisnis berdampak langsung pada kebijakan ini, baik dalam bentuk pembelanjaan atau perpajakan. Para pembisnis harus pintar melihat peluang investasi dari belanja pemerintah maupun investasi swasta. Hal ini biasanya terjadi selama kebijakan fiskal ekspansif, ketika lebih banyak uang mengalir dari pemerintah dan dari sumber lain yang berimbas pada perpajakan rendah. Ketika seimbang antara harga dan permintaan terpenuhi, maka diharapkan bisnis dapat berkembang. Pajak penghasilan pasal 22. Bendahara dan badan pemungut PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari pembelian adalah 1. Bank devisa dan Direktorat Jenderal Bea Cukai atas objek pajak PPh pasal 22 impor barang. 2. Bendahara pemerintah dan kuasa penggunaan anggaran sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas barang. 3. Kuasa penggunaan anggaran atau penjabat penerbit surat pemerintah membayar yang diberikan delegasi oleh kuasa penggunaan anggaran berkenaan dengan pembayaran atau pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan pembayaran langsung. 4. Badan usaha milik negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang masuk. Industri dan pertanian yang bergerak dalam sektor kehutanan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembiayaan bahkan dari pedagang, pengumpul, dan keperluan industrinya atau ekspornya. Jadi kesimpulannya, pasal PPh pasal 22 adalah pajak yang dikenakan pada bendahara atau badan-badan tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta, yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan impor kembali. Sekarang dengan adanya peraturan Menteri Keuangan nomor 9 PMK nomor 3 tahun 2015, pemerintah melebarkan badan-badan yang berhak memungut pasal PPh pasal 22, yaitu menjadi wajib pajak dan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. PPh 2 pasal 2 dikenakan terhadap perdagangan barang yang menguntungkan. Karena itu PPh pasal 2 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian. Tarif PPh pasal 2 bervariasi tergantung dari objek pajaknya, berkisar antara 0,25% sampai 1,5%. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.